Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Artinya berdoalah kepadaku, saya kami akan kabulkan, kata Allah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang doa, zikir dan doa. Zikir itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa artinya permohonan hamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Kalau kita berbicara tentang zikir, maka zikir itu terbagi dalam 3 jenis. Ada namanya zikir lisan, ada namanya zikir batin, dan ada namanya zikir anggota badan. Zikir lisan itu adalah zikir untuk mengingat Allah dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Seraya kita merenungi makna yang terkandung dari kata-kata yang dari ucapan kita merenungi makna yang terkandung pada zikir lisan kita. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, hanya Allah yang maha besar. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali kekuatan dari Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, sehingga kita pada saat selesai sholat kita senantiasa menyertai dengan zikir lisan ini. Yang kedua, ada namanya zikir batin. Zikir batin ini adalah zikir yang dilakukan oleh hati kita. Lidah tidak bergetar, mulut tidak berkumat kamit, tetapi yang mengingat Allah adalah kalbu kita. Hati kita dipakai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ada sesuatu yang kita akan lakukan, biasanya kita disuruh untuk mengingat Allah. Dalam bahasa Bugis itu kita sering diperintahkan oleh orang tua ketika kita mau tidur, orang tua sering mengatakan aringarak kona padiciyo lo peringaramu napa matindro. Ya. Lalu pada saat itu apa yang kita ingat, apa yang kita lakukan, apa yang kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan mempergunakan hati untuk mengingat Allah. Begitu juga ketika kita terbangun dari tidur, kita mengingat Allah Subhanahu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan alam semesta bersama dengan isinya. Itu zikir batin yang kita pergunakan. Kita memandang misalnya lautan dan samudera yang luas, lalu terbayang dalam hati kita bahwa siapa yang mengisi laut itu dengan air yang begitu banyak.
Dan tidak ada manusia yang mengaku bahwa saya mengisi lautan itu. Dengan merenungkan seperti itu, hati kita akan berpikir bahwa sesungguhnya ada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan alam semesta. Ketika kita memandang gunung yang menjulang tinggi, kita berpikir dalam hati kita, berzikir, batin kita berzikir bahwa sesungguhnya ada yang menciptakan gunung itu. Karena tidak mungkin akan tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya, dan bukan manusia. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mengatakan bahwa saya yang membuat gunung tersebut. Kita melihat misalnya pergantian siang dan malam, ketika pagi matahari muncul di ufuk timur bersinar, ketika sore hari tenggelam matahari, kita berpikir bahwa pasti ada yang mengatur perjalanan perputaran bumi ini mengelilingi matahari dan berjalan dengan teratur. Tentunya ada yang mengatur alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada namanya zikir anggota badan. Zikir anggota badan itu adalah kita mengingat Allah dengan menggunakan anggota badan kita. Bagaimana caranya? Itulah sebabnya sehingga pada saat kita sholat, maka kita diperintahkan untuk berdiri, ruku, sujud, dan duduk. 4 gerakan sholat itu. Apa maknanya? Sehingga ada 4 gerakan sholat. Itu bermakna bahwa diharapkan sebenarnya seluruh anggota badan kita ini yang terdiri dari 360 persendian di dalam tubuh kita pada waktu kita sholat, semuanya bergerak dan berzikir kepada Allah. Jadi sholat sebenarnya adalah merangkum dari ketiga zikir ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Di dalam salat 3 zikir ini terkumpul. Contoh, pada saat kita mengucapkan takbir, kita mengangkat 2 tangan ke atas, menandakan bahwa anggota badan kita, tangan kita ini sudah bergerak, berzikir dan menghadap ke depan, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di depan kita pada saat itu. Kita menyerahkan diri kepadanya, sehingga kita mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepadamu ya Allah. Pada saat kita mengucapkan takbir, kita membayangkan Allah ada di depan kita, lalu kita takbir menghadap kepadanya. Anggota badan ini berzikir karena kita mengangkat kedua tangan, lalu lidah, zikir lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, dan hati membenarkan di dalam bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Sehingga berkumpullah 3 zikir ini, zikir lisan, zikir batin, dan zikir anggota badan. Dan itulah yang dimasukkan dengan salat yang khusyuk apabila kita mampu mengumpulkan 3 zikir ini dalam salat kita. Ya. Salat yang khusyuk itu adalah salat yang penuh dengan pengertian dan ketundukan hati kita. Itulah kuncinya yang namanya iman. Tasdiqu bil qalbi wa qira'u bil lisan wa af'alu bil arkan. Sesungguhnya iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melakukan dengan anggota badan. Di sini ini kunci kehusuan kita pada waktu salat. Makanya pada saat kita mau berzikir kepada Allah, melakukan salat, kita
Fokuskan, hilangkan semua urusan-urusan dunia kita, pemikiran kita yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan urusan kita. Kita kosongkan hati kita hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya salat itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bermaknanya salat. Salat yang berisi itu adalah salat yang penuh dengan ingatan kepada Allah. Semakin banyak ingatan kita kepada Allah pada waktu salat, maka semakin berisilah salat yang kita lakukan. Sepanjang makilise, pakilise kibi sempajat tanasaba paringarang lawari Allah Ta'ala. Semakin sedikit ingatan kita kepada Allah pada waktu salat, maka semakin ringanlah salat kita itu. Ya. Makanya pada waktu kita mau salat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua adalah doa. Jadi zikir dan doa tadi. Doa itu adalah permohonan hamba kepada Sang Pencipta. Kenapa kita perlu berdoa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang mampu untuk memenuhi semua keperluan. Dan tidak ada tempat kita bermunajat dan meminta, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya kami akan kabulkan permohonanmu itu. Orang yang tidak mau berdoa dipandang oleh Allah sebagai orang sombong. Karena segala yang kita butuhkan, segala yang kita perlukan, hidup dan mati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita senantiasa diharapkan untuk bermunajat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menundukkan hati, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadirkan Allah pada saat kita berdoa, termasuk kita bertobat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menitiskan air mata di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini yang penuh maghfirah. Seharusnya kita menitiskan air mata, bertaubat kepadanya atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Dan termasuk bulan suci Ramadan ini adalah bulan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan ampunannya yang tinggal sedikit waktu ini yang diberikan kepada kita. Bulan Ramadan akan berakhir. Oleh karena itu, tentunya mari kita nantinya menutup bulan suci Ramadan ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir acara kita sebentar. Sekira demikian untuk mengisi acara pada saat ini. Sebentar di akhir acara ini kita akan lanjutkan dengan doa bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.